Iya, selamat sore. Kita Selamat ketemu sore. lagi. Apa kabar? Alhamdulillah, senang Luar biasa. saya. Iya. Ini Ramadan kita berkah banget Oh, nih. bener. Kita kedatangan Mbak Cantik di Mbak sebelah Cantik, saya. ini biasanya nih kalau kesini tuh yang apa ya? Saya kangen nih, apanya? Ini loh, oleh-olehnya. Yang warna kuning ini kan? Iya. Waduh. Iya kok pas banget. Nah, Pas iya. nggak bawa, nggak pas bawa. Ya, ini senang sekali kita Ya. ketemu lagi di acara The Talk Show So, Rumah Rumah UMKM UMKM. yang hadir setiap hari Rabu jam Ya. 3 sore sampai jam 4 sore. Terus, Nah, seperti yang sudah sahabat UMKM cek ya tadi di Instagram, tamu kita istimewa sekali. Betul. Ada Mbak Andi Andivian Vian Octavia, Octavia. dia adalah Digital Marketing Communication Manager dari Coca-Cola Group. Halo Mbak Via. Halo juga Mbak Lucy, Iya. Mas Freddy. Gimana puasa hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini puasa yang ke-10. 10 ya? Ikut dari awal. Awal. Dan lancar, mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti. Dan juga Mbak Lucy juga Mas Freddy juga diberkahi selalu sehat. Allahumma Jadi amin. puasanya lancar. Iya. Amin. Amin. Apalagi kalau lancar itu kalau lagi ngabuburit ditemen sama Koko lah. Iya dong. Lagi pada ngewar takjil juga nggak nih? makanya Nah, nih. sama di supermarket juga lagi pada ngewar juga untuk dapetin Happy Mix Coca-Cola. Betul. Apalagi ini kalau gini kurang satu, es degannya. Siang loh ya. Ini Oh iya, masih siang ya, masih siang Masih ya. 3 jam lagi. Ya, ngomongin masalah Ramadan. Iya. Kita tuh apa sih yang ada dalam pikiran masyarakat ya, top of mind gitu ya? Iya. Apa tuh kalau Ramadan? Kayak kalau Ramadan pasti yang pasti cari buka. takjil. Takjil. apalagi? Kemudian yang kedua kalau di akhir-akhir Ramadan itu. Apaan tuh? Nah, nunggu dapat amplopan. Sama. Loh, iya kan? Iya. Bagaimanapun THR itu ditunggu-tunggu Iya. gitu ya. Makanya itu. Jadi kita tuh semangat itu loh. Jadi kalau Ramadan itu awalnya menggebu-gebu, nah di akhirnya tuh dapat bonusnya. Iya nggak sih, kita tuh Eh? pada sibuk, pada punya rencana mau pulang kampung Betul. gitu ya. Udah pada pesan-pesan tiket gitu ya. Iya. Itu nggak sih Mbak Fian? Iya, udah ngewar tiket karena untuk edisi Lebaran War itu. takjil aja. war Jadi tiket semua juga ngewar ya, ngewar Kalau- biskuit, ngewar Kalau Mbak tiket. Fian nggak usah cari takjil, oh dia sudah Iya. melakukan sendiri. Aku yang rajanya takjil ini. Iya ngewar tiket. Jadi kalau di edisi Lebaran, jadi tiket itu kan mulai dibuka itu 3 bulan sebelum. Jadi Iya. paling lambat itu 1 bulan. Jadi aku sudah ngewar itu 2 bulan sebelum masuk. Jadi contoh mau mudiknya kan tanggal 11. Ya udah ngewarnya berarti tanggal 11 1 bulan sebelum itu udah paling terakhir. Kemarin alhamdulillah masih syukur masih dapat karena rata-rata tiket udah out of stock gitu. Jadi udah reserve. Apalagi yang jurusan dari misalnya dari ibu kota ke daerah. Betul. Udah itu ngewarnya luar biasa. Baru buka pukul 00 udah tiba-tiba kok udah pada biru semua ya. Untungnya karena kan pasukan saya kan 5 nih. Oh, banyak ya. Dan itu harus cari yang berdekatan. Jadi special case ya. Nggak bisa kalau misalnya yang sendirian gampang ya tinggal cari udah yang ada aja. Karena saya adalah pasukannya 5, jadi harus cari kursi yang 5 dan itu harus bersinergi. Iya, betul. Jadi harus satu lingkungan mau nggak mau harus cari dan itu memang harus pukul 00. Jadi saya waktu itu posisinya baru bangun jam 3. Waduh udah lewat Udah dari kelewatan 3. ya. Alhamdulillah masih dapat tiket yang sesuai dengan budget karena kalau nggak dapet udah misalnya pukul 6 pagi aja pasti udah nggak dapet dan itu harus beralih ke kereta yang lebih eksekutif yang lebih mahal. Karena kan kalau Lebaran harganya 2 kali lipat. Oh benar. Betul. Kalau gitu Mas Freddy kita Iya. berdoa aja Iya. mudah-mudahan tahun depan ada mudik gratis bareng Coca-Cola. Oh, benar. Amin. Ada, ada. Amin. Kalau sekarang belum, kayak Coca-Cola hanya support aja. Nanti insya Allah sih kita mau gabungan dengan teman-teman marketing dari beberapa brand itu ikut dengan mudik gratisnya di Sub Jawa Timur. keren itu. Insya Allah. Gitu. Tapi kemarin ada tiket tuh yang masih menerima Gusyo. Apa? Iya. Yang langsung dibeli di tempat.
Oh gitu ya. Iya, tiket bioskop. Oh, bioskop. Gue pikir apaan? Kalau lagi puasa jangan gitu lah kan pikirannya gitu. Iya. Tiket Iya, bioskop. betul. Ya ampun. Yang masih tersedia tiket bioskop. Ya. Kita kembali ke Ya. Kokola. Selama Ramadan berjalan Betul. ini apa nih event-eventnya? Bazar. Rame Bazar kayaknya. pasti. Pameran, di Jadi mana selama aja tuh? bulan Ramadan, Iya. 1 bulan sebelum tuh udah event-event udah kita kalender event udah full. Jadi rata-rata adalah event-event yang long weekend, long event. Long duration gitu ya. Karena biasanya adalah bazar. Bazar Ramadan tuh durasinya pasti seminggu minimal. Ada bazar murah. Itu yang kita lagi kerjasama dengan pemerintah Pemprov Jawa Timur. Nanti insya Allah tanggal 27-28 itu ada bazar murah, sembako murah. Di depan kantor Pemprov Jalan Pahlawan nomor 10. Catat itu Di ada depan bazar sembako murah. Pemprov. Pastinya Pemprov. ini programnya pemerintah pasti dari Pemprov Jawa Timur. Di sana pasti itu meluap karena orang kan pasti cari sembako apalagi Iya. beras posisi sekarang kan beras harga mahal gitu ya. betul. Jadi di sana insya Allah ada kegiatan CSR dari pemerintah. Jadi bukan bagi-bagi ya, ada sembako murah. Jadi di sana ada bazar Ramadan dan tenan-tenannya ya pastinya takjil-takjil termasuk iya, biskuit benar. Coca-Cola. Kita juga Pastinya. akan open table jual promosi barang-barang produk-produk Coca-Cola khusus spesial Lebaran dengan harga khusus untuk yang datang acara besok. Wih, tanggal berapa? 27 28 28 Maret. Maret ya. Pas banget kan itu memang sebelum THR kayaknya belum jadwal THR keluar tapi kan udah udah lampu-lampu gajian. kuning. Iya. Gajian ya antara 25. udah main enggak ya? 26, 27. Kapan diadain di depannya Radio Mercury? Ya bisa diadain aja kemarin kan sudah sering ngadain kan. Kan Mercury sering banget ngadain kan ya dengan komunitas UMKM. Nah ini pelaku UMKM luar biasa loh ya untuk menaikkan devisa atau pemasukan ya atau membuat perekonomian berjalan lancar di Benar. masyarakat gitu ya. Terutama untuk kaum kita menengah ke bawah kan ekonomi harus bangkit gitu Iya. ya. Seperti itu. Ya, kalau kita bicara tentang UMKM nih, beberapa waktu yang lalu Iya. Mbak Vian juga support ketika kita menyelenggarakan Graduation ya. apa tuh? Waktu awal itu kan Green Class. Sudah. Yang terakhir Mas yang terakhir Freddy. yang acara demo kru. masak, iya demo masak, Demo masak kemarin ya. Itu kan sebetulnya upaya kita Betul. ya, kita bersama-sama berkolaborasi Berkolaborasi dengan Coca-Cola Coca-Cola, mensupport agar ya. meningkatkan Betul. keterampilan knowledge dari teman-teman pelaku usaha bahwa sekarang itu ada teknik loh yang baru seperti ini sehingga produk-produknya juga makin kece, makin Betul. keren, gitu nggak sih? Benar. Karena waktu itu kan selain belajar masak juga ternyata disupport dengan bahan baku. Waktu itu kan narasumbernya juga dari salah satu bahan masak ya seperti itu ya. Santan. Iya. Ya, jadi salah satunya seperti itu kan Mbak Vian, kita tetap harus berkolaborasi. Iya, dong. iya. Jadi memang sekarang adalah konsep untuk event, bukan hanya event ya, untuk bisnis, partner ataupun industri. Apa sekarang mau sistemnya itu kolaborasi. Di pemerintahnya aja sistemnya sekarang kolaborasi ya, nggak bisa dewe-dewe atau sendiri-sendiri itu nggak bisa. Karena memang kalau sendiri itu kan pasti dengan modal, dengan kekuatan power yang besar gitu. Iya. Tapi kalau kita kolaborasi itu jadi low budget gitu ya. Tapi kita bisa mencapai tujuan atau impact yang cukup yang besar gitu dengan Iya. power yang besar gitu. Kalau bahasa dulu namanya gotong royong. Nah, gotong royong. Masa collab, gotong Sekarang royong. collab gitu ya. Sama aja sebenarnya kan. Kalau Pancasila sila keberapa ya? Iya. Sila ketiga. Persatuan Indonesia Nah, dong. iya. Gotong royong. Iya. Saya mau nanya dulu nih. Nah. Mbak Vian mau bagi-bagi Bagi-bagi, kita akan bagi-bagi karena ini momennya Ramadan, kita akan bagi-bagi giveaway. Ya. Jadi berupa bingkisan Lebaran untuk pendengar Mercury yang join di talk show tips tips membagi tips THR. Ya, atau keuangan lah. Atau ya, jadi gimana? tips untuk mengatur THR itu siang menjelang sore hari ini akan dapat hampers Lebaran. Berapa? Mau 10, mau 15, mau 20, monggo kita buka. 5 yang 3 pendengar, yang 2 penyiar. Nah,
dulu ya. Kalau penyiar mah gampang gitu ya. Sayang aja lagi pada puasa, kalau enggak ya para pendengar ya, sebelum acara tuh udah mangan-mangan di sini. Iya, jadi tips mengatur THR versi para pendengar nanti bisa disampaikan Betul. lewat WhatsApp. WhatsApp. Ya, WhatsApp-nya berapa? 081 73.096. Saya ulangi lagi, 0817 3096. Sudah boleh masuk mulai sekarang. Ya. Meskipun perencana keuangan ala-ala Kokola nih iya, benar. baru mau cerita setelah ini Iya. gitu. Nah, kita mau dengerin iklan dulu Mas Iya, Freddy? siap. Iya, kita Ya. kembali di Rumah UMKM. Masih bersama saya Lucy dan Dan juga saya Freddy Sambang. Nah, ini. Ada Mbak Vian, Ya. Vian Octavia, Digital Marketing Communication dari Kokola Kokola. Group. Nah. Mbak Vian, gimana ya rasanya ya terima gaji, dapat THR itu kan double gitu ya. Iya. Double. Terus kita udah siap-siap mau check out di marketplace atau gimana tuh mestinya? Iya. Oke, ini kayaknya udah nyambung langsung ke tema dong ya. Langsung di pengumuman flyer itu kan udah sebar tips mengatur THR. Nah, ini menarik sekali karena memang tinggal menunggu beberapa minggu, bukan hari kali ya. Minggu kayaknya. Minggu 2 pekan gitu ya. Ini kan Sepertinya gitu. 2 pekan. Jadi pas banget nih ya judulnya tips mengatur THR. Nah, THR ini pasti kan menjadi apa ya? Booster tersendiri untuk kita Iya. semua. Jadi THR itu bukan hanya untuk kita para karyawan, tapi Ya. juga anak-anak kecil juga bilang kalau ngomong dapat itu THR-nya mana tante gitu kan, THR-nya mana gitu kan. Jadi THR ini tunjangan hari raya memang udah menjadi tradisi dan juga menjadi apa ya, yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahun. Jadi 11 bulan kita menunggu ada satu momen 1 bulan spesial untuk menjelang hari raya Idul Fitri. Dan bahkan semua agama juga jadiin satu momen udah di pas Lebaran. Karena kan memang di Indonesia mayoritas Muslim, jadi euforianya itu Lebaran itu menjadi mudik bersama, baik yang Muslim maupun yang bukan Muslim, semuanya sama-sama mudik. Nah, karena semua perkantoran, semua aktiviti waktu acara Lebaran adalah off semua. Jadi semua merasakan euforianya bersama-sama, masif, mudik bareng, libur bareng, belanja bareng, sampai dapat tunjangan hari rayanya bareng gitu. Nah, ini jangan sampai momen euforia ini kita dapat tunjangan hari raya lenyap sekejap. Ini Pulang dari biasanya liburan ada terus ya. miskin gitu ya. Dapatnya 8 pagi, jam 5 sorenya miskin lagi. Nauzubillah, jangan sampai. Nah, ini penting banget, maka judul ini kita pilih nih pas banget, barangkali bisa menjadi referensi, bisa jadi pengingat. Oh iya, Rek, aku di sini THR aja sampai baru dapat pukul 8 pagi, pukul 5 sorenya udah miskin lagi gitu. Ini banyak loh ya kejadian Banyak. seperti ini, banyak sekali, apalagi di dunia digital yang saat ini semua orang pegang handphone. Masuk Semua order. orang Ting, ting, ting. bisa pas tokonya itu ada di handphone. Iya. Matanya ini udah bergerak gitu, udah bergerilya, tapi jempolnya ini yang bikin memiskinkannya Out of control gitu. Iya. Jadi memang THR, jadi buat pendengar Mercury semuanya, jadi persiapan ya. Jadi nanti kalau udah diterima THR, pastikan sekarang kita sebelum terima kita udah mulai rancang-rancang lah, ancang-ancang di buku gitu ya. Bolehlah di laptop, boleh juga diancang-ancang dicatat gitu. Oh iya, nanti aku keluar THR, alokasinya sekian-sekian. Untuk apa aja, prioritas yang nomor 1 apa, yang tidak masuk prioritas tuh apa. Atau nanti uangnya kira-kira aku prioritasin tahun ini aku pengen mencapai apa. Contoh, misalnya Mas Freddy mau menikah gitu ya. Amin. Amin. Amin, yang keras. Menikah, ya udah manfaatin THR tahun ini adalah budgetnya 90% untuk persiapan Ya. menikah. 10%-nya oke lah buat hura-hura gitu ya, buat berfoya-foya sama waktu mudik. It's okay. Jadi tergantung masing-masing kita punya prioritasnya apa. Cuman memang secara global kita harus pakai rumusnya adalah 50-30-20. Itu sih yang paling utama. 20, 30. Oh, berarti betul ya, Bibi itu ya. Iya, ibu-ibu selalu begitu. 2 bulan Awas. sebelum THR ini
sudah menerapkan tuh di marketplace, masuk keranjang. Keranjang. Kayaknya kalau 2 bulan udah 2 bulan udah expired tahu. Kalau masuk keranjangnya masih seminggu itu masih tahu udah 2 bulan udah expired, pokoknya udah sold out. Namanya 30-20 ya. Jadi sebenarnya kalau yang paling utama adalah 50-30-20 intinya. Tapi yang lain untuk selebihnya kita masing-masing punya skala prioritas masing-masing kan berbeda. Jadi silakan dimodifikasi aja. Tapi intinya adalah 50-30-20 ini harus berjalan. Jadi 50%-nya memang ya namanya juga THR tunjangan hari raya. Ada di luar rata-rata pengeluaran bulanan. Jadi boleh 50% digunakan untuk keperluan mudik dan lebaran. Nah, 30%-nya maksimalkanlah untuk masuk tabungan. Gitu. Masukin tabungan untuk investasi, untuk tabungan, untuk apa aja yang dirasa itu harus masuk 30%. 20%-nya apa ya? Untuk bayar utang. Nah, jadi barangkali kita ada beberapa utang yang belum bisa tersaur, belum apa-apa, ya udah lunasi, Rek, mumpung ada rezeki dari THR ini lunasi. Biar nanti rezekinya enggak tersandet-sandet gitu karena utang gitu. Atau misalnya utangnya ini cicilan yang apa kira-kira, aduh aku mah nggak ada utang, oh alhamdulillah nggak ada utang ya, yaudah cicilan apa ya udah dibayar gitu. Iya, cicilan nggak ada, pay letter. Wah, bahasanya jangan cicilan. Iyo, pay letter ya. Cicilan bandang namanya. Iya. Pay letter atau installment gitu ya. Bener banget loh, Mas Freddy kayaknya bener. Cicilan. Ya, boleh deh pendengar nanti share-share ya kita ke sini. Kira-kira ada tipsnya apa, sharing-sharing di sini sekaligus juga alokasikan dari 50% ini kan untuk pengeluaran untuk lebaran, mudik dan lebaran. Berarti 50% ini berarti masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing. Mas Freddy punya 50%-nya untuk apa? Itu karena prioritasnya Mas Freddy misalnya untuk nikah ya udah habiskan dulu 50%-nya. Untuk saya misalnya 50%-nya macam-macam untuk belanja biskuit Coca-Cola karena aku mau bagi-bagi ke semua rekanan, ke semua bestie-bestie aku selama ini sering bantu. Kemudian dari 50% itu untuk anggaran sedekah sama zakat. Kalau zakat pastilah ya. Bawa Coca-Cola ke panti asuhan tuh, Itu, cakep tuh. Bukan hanya itu. Tadi kan bener kan, yang kan tadi dianjurkan sama Mbak Vian 50% buat nanti rencana saya nikah, sisanya ditanggung Coca-Cola kan. Bener ya Mbak Vian? Ngomongnya itu panjang tuh panjang ya. Ya urusannya di belakang. Tapi itu 50% tadi. Pasti kan semua orang kan bulan mulia ini kan pasti semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan lupa tuh kita dari 50% itu untuk sedekah sama zakat. Zakat itu wajib ya. Kalau sedekah ini diusahakan lah kita bisa bersedekah, bisa berbagi sama orang tua, sama keluarga dan juga fakir miskin anak-anak yatim itu dialokasikan. Nah, nanti saya juga akan share bagaimana memaksimalkan dengan budget yang sudah kita sediakan untuk sedekah majakat atau kegiatan amal sosial atau untuk entertain bersama keluarga dan bestie dengan apa, dengan budget yang minimal tapi kelihatannya maksimal. Nah itu ada tipsnya juga nanti dari Coca-Cola kita akan share. Nah dari 50% ini dulu nih. Nah jadi dianggarin tadi yang punya mudik, yang punya kampung halaman pasti kan mudik. Punya kampung halaman nggak ada ya. Jadi yang nggak punya kampung halaman ya udahlah di Surabaya aja, berarti nggak ada anggaran untuk mudik. Nah kayak saya nih perantau, jadi memang harus mudik pulang kampung. Jadi memang ada biaya. Kamunya kemana? Ke Dubai ya? Ke Dubai. Amin nanti ya buat anakku di sana gitu ya. Jadi punya kampung halaman berarti ada anggaran untuk arah beli tiket, entah itu tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal laut. Bioskop kagak kali. Dan tadi dia ngomong tiket gratis. Tiket gratis apa tuh? Tiket gratis bioskop. Terus kalau terpaksa nginep di hotel gitu ya. Iya kan. Nah juga ada anggaran mudiknya misalnya naik kendaraan pribadi. Berarti kan tol, bensin, Pertalite, Pertamax sama stay di tempat penginapan di hotel. Itu kan juga termasuk harus dipikirkan. Jadi jangan sampai, kalau saya menyarankan semua jadi satu THR itu dibuat jadi 50%, 30, 20 udah di breakdown. Yang 50% di breakdown juga tuh apa? Pertama biaya mudik ya, kemudian biaya sedekah, biaya zakat, biaya THR untuk
sanak Keluarga. saudara itu. Terus ya alhamdulillah kalau bisa ada sisa biaya untuk liburan. Jadi selama mudik itu pastikan kita kalau Tempat wisata setempat ya. setempat itu ya kalau ada memang perlu dianggarkan, kenapa enggak gitu. Adalah dibudgetkan sedikit daripada enggak ada sama sekali. Nah, sedangkan untuk investasi kan kita investasi nabung kan kita sudah anggarkan 30%-nya, 20%-nya untuk bayar hutang atau tuh tadi pay letter dia gitu ya. Tang, Ya, pay letter gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya enggak ada alhamdulillah ya udah 20%-nya bisa dianggarin untuk entertain atau untuk istilahnya untuk foya-foyanya. sama besti-besti. Apa? Sama besti-besti tadi ya. Iya, yang 20%, yang Berarti 20%-nya. kita juga mau di traktor ya. Amin. Bestinya, Mbak. Oh, yang besti-bestinya. Terus terang loh, kalau saya ada loh, ada anggaran itu untuk ada? untuk Berarti tinggal nentuin tanggalnya aja nih ya. nah. Kayak dia mengarah melulu ya gitu. Jadi biar kita harapkan di THR kita itu nggak sia-sia dan di sini ada beberapa tips juga nanti kita akan dari Kokola ya, dari Kokola tips-tips biar THR-nya ini anggaran yang 50% setelah di breakdown itu biaya-biayanya nggak ada yang sampai habis buat check out atau pay letter atau kita kalap di e-commerce seperti iya. itu. Karena uang THR bisa loh habis 100% cuma untuk di e-commerce dalam 1 jam. Banyak kejadian kalap, mumpung diskon, mumpung semua mumpung. Emang sih kalau dikatakan dalam hidup apa yang gak ada mumpung kan ya. Tapi kita lihat skala prioritas. Kita butuh gak sih itu? Kalau di ngomongin semua butuh, semuanya pengen. Bedakan kebutuhan sama keinginan. Nah dari situ sebenarnya banyak ya panjang lebar ya kalau masalah keuangan ya. Kita panggil Ibu Sri Mulyani kali ya. Jadi sebenarnya ini kita hanya sharing-sharing aja. Jadi pertama-tama sih memang kita harus klasifikasi dulu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau kebutuhan kayak mudik, ada orang yang bilang oh itu bukan kebutuhan, itu hanya keinginan aja. Kalau bagi saya itu kebutuhan, karena saya harus pulang setahun sekali, itu pulang wajib pulang bertemu dengan sanak saudara, keluarga besar. Apalagi kalau di keluarga saya ini tertua gitu loh, yang tertua. Berarti saya manggilnya ini kakak pertama ya. Songgokong kakak pertama, kakak tua, kakak semua satu. Jadi sebagai yang tertua, ponakan saya bisa dikatakan banyak banget. Kalau ponakan dari keluarga aja saya udah punya 12 atau 15 sampai lupa ponakan. Ponakan inti aja tuh punya 12. Belum lagi ponakan yang lain. Jadi kalau di rumah itu ponakan bisa dikatakan udah ada 100 apa berapa ya? Itu untuk keluarga satu darah, satu tingkat. Oh ya ampun. Satu tingkat loh, belum 2 tingkat. Berarti masih satu nenek kan maksudnya. Itu satu tingkat itu udah 100 ponakan. Karena memang ya alhamdulillah ya keturunannya masih banyak-banyak gitu. Punya anak banyak-banyak. Kayak saya sendiri ya anak 3 gitu. Adik saya 4, 5 gitu. Itu bayangkan. Oh iya. Itu kalau tidur di rumahnya nenek kayak apa? Kayak pindang. Hah? Kayak Coba pindah. jajar gitu. Kita jajar nggak ada yang di kamar. Wis pokoknya tidur Di mana ruang ada tamu tempat. gitu Iya, ya? ruang tamu. Jadi memang itu sesuatu yang dikangenin. Iya, benar. Alhamdulillah ada orang tua, alhamdulillah masih Iya. sehat. Jadi memang lebaran coba deh tanya semua orang ya. Kalau pulang ke kampung halamannya ada nggak sih tidur rapi? Nggak ada. Di rumah nenek satu rumah kakek nenek gitu. Kumpul semua anak cucu cicit. Tidur yang ada duduk di situ udah tidur, dia bisa tidur di situ. Iya. Kita akan ke iklan dulu ya. Iya. Kita akan bikin penasaran buat sahabat Merkuri karena kita mesti tahan iman dulu karena ada tanggal 4 bulan 4 sebentar lagi. Oh iya, bener itu. Mau cekot ya. Tapi tetap ya untuk sahabat Merkuri yang pingin join untuk dapat giveaway dari Kokola bisa menyampaikan apa sih cara sahabat Merkuri mengatur THR jadi ala Anda sendiri gitu ya di WhatsApp 08173096 08173096. Radio Merkuri 96 FM, informatif dan inspiratif. Kita lanjutkan Rumah UMKM. Tips mengatur THR akan dilanjutkan sama Mbak Fian. Seru ini. Sebelum kita sapa, karena sudah beberapa yang masuk menceritakan tips mereka gitu ya. Masing-masing. Oke, kita dengerin loh, seru loh ya. Iya. Mau gak cerita saya? Oh gak usah ya. Habis pay letter mulu dari tadi.
Iya, jadi gimana Mbak Fian? Kita sampai di 30% dan 20% nih. Iya, jadi 50%-nya tuh 50% memang adalah full untuk kebutuhan Kebutuhan. mudik Lebaran. Jadi memang khusus lah, karena memang untuk tunjangan hari raya berarti kan untuk menunjang aktivitas ataupun if-nya adalah Lebaran. Lebaran. Nah, 30%-nya adalah untuk menabung atau investasi. Betul. 20%-nya adalah untuk pay letternya itu, Pay letter. ya pay letter. Jadi kita wajib mumpung lagi ada dana bonus bisa Ya. dikatakan, ini kan rutin tidak rutin setiap bulan. Jadi bolehlah kita tutup utang atau pay letter atau apalah itu ya, Ya. untuk menutupnya dengan biaya THR ini. Dan tadi yang paling seru itu kan 50% ini breakdownnya apa aja Mbak Lucy. Betul. Jadi kita salah satunya adalah adalah biaya mudik ya kan, kemudian untuk keperluan sedekah zakat. Nah, sedekah zakat kita ada tips nih untuk Apa tuh? pendengar Mercury. Di sini Koko lagi ada promo harga spesial banget ya, khususnya yang lagi ada lihat streaming di YouTube, bisa ada di depan itu produk-produk dari biskuit Coca-Cola yang ada di Indomaret, di Alfamidi sama di Green Smart. Itu harganya promo dan kita memang lagi nge-war. Terutamanya adalah Happy Mix. Ini kosong banget loh ya. Orang Nah, Coca-Cola aja itu. bisa nggak dapet. Emang nggak dapet. Saya aja nggak dapet. Jangankan yang manajernya Coca-Cola, penyiarnya dari kemarin kok. Dari kemarin nunggu. Loh ya itu aku mau bawa tapi ternyata udah habis, nggak dapet. Kemarin nge-war di Green Smart itu dapat 2 ya, ini dapat 2 aja. Tapi hari ini dapat ini penyiarnya. Boleh lah buat takjil nanti. Ya karena memang euforianya lagi Iya. nge-war takjil. Jadi memang sebenarnya cari biskuit juga nge-war loh ya, butuh. Jadi butuh Bener. effort ya. Kita mau cari produk apa sih yang lagi ngehits banget, yang bagus banget tapi budgetnya low. Ya. Gitu. Cocok banget nih Coca-Cola lagi ada Happy Mix Coca-Cola, jadi assorted biskuit. Jadi dalam satu kemasan itu isinya ada berbagai macam varian. Iya itu. Di masing-masing varian juga disegel. Jadi ada kemasannya gitu loh, Nggak kecil-kecil. mungkin melempem. Nggak mungkin melempem, nggak mungkin terkena kontaminasi. Kemudian juga kemasannya kece, harganya itu juga cuma 21.000 aja. Melempem bahasa Indonesia apa ya? Apa ya? Nggak ada, cuma yang melempem semua jadi bahasa nasional. Tapi padahal sini bahasa Jawa ya. Jadi salah satunya untuk yang 50% itu salah satunya untuk belanja ya, belanja untuk kegiatan amal sosial, untuk bekal oleh-oleh Iya. mudik bisa menjadi pilihannya. Itu salah satunya itu belanja produk biskuit Coca-Cola karena harganya itu bagus banget, terus juga produknya enak, kemasannya banyak variannya, bagus, kemasannya kece. Apalagi Happy Mix adalah yang terbaru, produk festive Coca-Cola terbaru tahun 2024 gitu. Sip ini. Ya kembali ke yang tadi pengaturan. Yang dibagi itu berarti kan kita kalau setiap kali Lebaran kan pasti dapat gaji sama THR. Itu Kalau barengan. diakumulasi Kalau barengan. atau yang dibagi itu hanya THR-nya aja. THR-nya aja. Jadi budgetnya contoh THR. Jadi semua itu kan masing-masing nominal beda-beda ya. Ya. Pakai persentase aja. 50% memang untuk keperluan mudik Lebaran, 30-nya untuk nabung, Ya. investasi, 20-nya adalah untuk misal yang kita punya pay letter atau bayar utang gitu. berarti yang uang- Khusus untuk uang THR, Gajinya- beda gaji. Gaji buat hidup. Gaji itu udah alokasi di luar Rutin kepala, gitu ya. rutin Iya, rutin gitu. Dan ini yang mengagetkan kan THR. Ojo sampai dapat THR jam 8 pagi, jam 5 sorenya udah miskin lagi. Nah, itu yang menjadi harus diantisipasi. Terutama saya juga yang ngomong di sini, jangan sampai saya ngomong saya malah kebablasan gitu. Jadi dari sekarang pun saya juga udah alokasi. Nanti uang THR saya untuk ini ya alhamdulillah ya, untuk yang bagi ada bonusnya juga untuk yang perempuan bekerja. Memang ada beda karena memang dapat double ya, karena memang pasangannya juga bekerja. Iya. Itu juga jangan sampai silau semuanya check out, semua mata lari ke check out. Ini terjadi karena suami saya ini jadi bahan ini ya, bahan materi ya. Sabar ya Mas. Itu Iya. sudah ngasih pandangan ini perlu banget nih kita ini. No, itu bukan prioritas. Prioritas sekarang adalah bayar uang kemarin, yang uang tabungan yang sudah dikeluarkan untuk beli tiket mudik. Karena kan mudik itu kan pemerintah mengeluarkan peraturannya 3 bulan 2 bulan sebelum jadwal
mudik. Lebaran Iya. itu udah dibuka ngewar tiket. Kita kalau nggak ada budget duluan untuk beli dari mana? Betul. Jadi kemarin itu mengeluarkan uang tabungan kita keluarkan sementara untuk beli tiket yang harganya kan pasti kita puluhan juta, ya nggak sampai, anggaplah kita mudik 5 juta. Loh, ke Dubai cukup segitu. Cukup. Nah, jadi ke Dubai itu 5 juta lah. 5 juta kan kita udah pakai uang tabungan. Nah, sekarang waktunya tuh ganti. THR udah keluar dibayar. Tabungan harus kembali seperti Iya. Semula, Kayak makanya modal bukan tuh. gaji. Iya, harus tetap modal dong. Ya. Jadi alokasi THR ini beda sama untuk beda sama gaji gitu. Kalau gaji udah di luar kepala dan semua dari personal kita udah punya ancangan sendiri ya. Kadang-kadang rancangan itu sekedar rancangan, tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa diamalkan, dan kita harus komitmen. Yang aku rancang, yang aku jalankan. Itu penting loh. Iya. Komitmen diri gitu. Jadi masalah gaya hidup entar dulu aja. Gaya gitu hidup ya. itu sebenarnya personal ya, personal banget. Kamu mau ngikutin gaya hidup atau kamu mau berinvestasi? Kalau saya lebih berinvestasi karena kita punya anak yang masih muda nih buat pandangan. Karena sekarang banyak banget, kemarin saya juga pergi waktu tugas ya di stasiun swasta di Jakarta, itu ketemu dengan milenial bekerja. Pandangan sangat berbeda loh sama kita. Suka menabung mereka. Enggak. Apa tuh? Enggak menabung itu nomor Invest. sekian. Enggak, gaya Apa hidup. dong? Milenial itu kebanyakan lebih ke gaya hidup. Monggo yang misalnya ada yang komplain di radio gitu, aku milenial nggak begitu bagus. Anda berarti sudah memikirkan masa depan 5 tahun, 10 tahun mendatang. Milenial sekarang adalah kebanyakan gue yang penting covernya dulu. Gitu. Mau pilih rumah atau pilih iPhone? Pilih iPhone. Gitu. Contohnya ini contoh kecil. Ya, rumah apa iPhone? Saya rumahnya iPhone. Untuk Mas Freddy ya. Kan Mas Freddy lah Anya. Iya, casingnya iPhone. Nah, itu contoh. Jadi bagaimana cara berpikir, cara mengatur keuangan itu mempengaruhi masa depan kita 5 tahun mendatang tuh mau jadi apa. Ya, kita mulai dari sekarang itu. Terus juga dalam menghitung-hitung uang, kita jangan lupa alokasi untuk sedekah, untuk zakat. Karena memang hidup kan tidak harus terus menghitung ya, tapi juga berbagi. Nah, pastikan berbagi, karena berbagi ini juga menciptakan rezeki-rezeki lain. Seperti itu. Jangan sampai lu ya, ini kita lagi tips bahas THR jadi orang pelit semua. Oh, jangan sampai. Jadi udah ada alokasinya. Untuk kayak saya pribadi pun juga ada alokasi setiap bulan untuk orang tua ada, mertua ada, untuk sedekah 1 bulan tuh kemana itu udah ada. Apalagi ada THR itu. Kegiatan sosialnya, santunan tuh berapa itu dihitung. Kelihatan gajinya berapa. Oh. Mbak Fian, kita akan sapa. Sudah ada yang masuk ada yang ini. masuk. Dari Ibu atau Mbak Rita nih, saya nggak ngerti ya. Tolong Mbak Fian, saya dibantu cara mengatur THR yang tepat dan benar. Kira-kira bisa nggak saya menjalankannya? Kalau lihat promo-promo dari Coca-Cola Biskuit, di mana saya dapat Harga khusus. Jadi promo tadi pasar tadi. ini menggoda mata ini katanya. Ya, yang mana Makasih, ini? saya dengarkan di radio jawabannya. Saya bacain dulu aja ya, ini Oke. dari Mbak Rita atau Ibu Rita. Rita. Assalamualaikum, saya Mira mau tanya, kan kami orang perantauan, gimana cara bagi THR-nya kalau pulang kampung, karena pasti ponakan-ponakan pada minta jatah THR ke saya. Pastilah ya. Oke. Menteri 100. Kemudian ada lagi yang masuk. Arum, THR itu harusnya dikelolanya seperti apa sih Mbak Fian? Karena kan kebutuhan pokok sekarang juga pada naik semua. Belum juga kebutuhan baju lebaran atau kebutuhan lebaran lain. Kayaknya oleh-oleh dan sebagainya. Supaya tetap nyaman setelah lebaran. Sama nanya satu lagi, kapan nih produk yang baru di launching bisa dibuat oleh-oleh lebaran? Wah ini. Berikutnya dari... Oh, Ibu Lucy, nama kita sama, Nama Ibu. sama. Namanya Assalamualaikum. Nggak ada, nggak ngetop. Kalau saya dikarenakan THR dapatnya 1 tahun sekali. Jadi kalau sudah dapat THR pada menjelang hari raya, langsung saya siapkan amplop di mana sudah ada tulisan-tulisan posnya masing-masing kemana. Dan kalau tidak ada pos yang ditulis di amplop, ya harus tutup mata. Benar. Itu saja sih tips saya. Salam untuk kru 96.
Salam untuk Mbak Fian. Saya Ina, saya seorang mahasiswa. Sebagai mahasiswa, bagaimana caranya bisa mengalokasikan uang THR dengan baik? Kok mahasiswa berarti dia sudah bekerja gitu ya asumsinya ya? Atau bisa Nyambi jadi dia mungkin nyambi freelance. Bagus ya. Iya. Kemudian Asdos ternyata. saya Safira, mahasiswa Gen Z yang saat ini nyambi part-time. Oh iya. Seperti yang diketahui bahwa part-time itu gajinya nggak seberapa, dan kemarin saya dapat bocoran dari teman-teman kalau nanti anak part-time juga dapat THR. Weh, Alhamdulillah. selamat ya. Nah, untuk jumlahnya sih nggak sama seperti pegawai kontrak. Izin bertanya, jumlah THR yang tidak seberapa itu bagaimana saya dapat memanagenya? Sementara saya punya beberapa ponakan dan belum lagi ngasih ke orang tua untuk beli keperluan Ramadan. Terus ini ada lagi dari Mbak Mira, satu lagi. Kira-kira butuh berapa persen harus saya sisihkan budget untuk beli Coca-Cola buat pulang ke kampung? Oke, menarik banget loh ya, Iya. bisa disimpul. Ada lagi Mbak Lucy? Sementara ini. Oke, kayak pertanyaan kan semua hampir sama, Sama. Bram. Kita langsung buat Rangkuman ya? aja. Jadi kita buat presentase. Jadi presentasinya berapa aja untuk mengatur THR. Jadi seperti tadi, rumusnya adalah 50, 30, 20. Jadi berapapun kita dapat Dapatnya. THR berapa, tetap rumusnya adalah 50, 30, 20. 50 adalah memang digunakan untuk keperluan lebaran, mudik. Itu udah istilahnya wajibnya, fardu ainnya. Nah, 30-nya adalah kita untuk menabung atau investasi atau beli, misalnya kita nggak usah nabung, aku nggak mau, yaudah investasi aja, beli emas kek ya, atau mau ada kayak apa gitu ya. Jadi yang bermanfaat. Nah, 20%-nya adalah untuk memenuhi tanggung jawab kita yang punya pay letter tadi kayak Mas Freddy gitu ya, pay letter, installment apa, bayarlah hutang ya. Usahakan kita tahun ini mau nutup utang apa misalnya. Ya kalau nggak punya utang alhamdulillah. Nah, jadi 50, 30, 20. Nah, terus kemudian anggarannya berapa nih? Aku pengen untuk beli Coca-Cola gitu ya. Untuk beli Coca-Cola Tergantung belinya satu kontainer atau enggak gitu ya. nah misalnya nih satu kontainer berarti ini miliarder. toko. Iya, Buka toko toko. katanya dia, distributor katanya dia ya. Terus untuk beli alokasi untuk belanja Coca-Cola berarti berapa nih? Nah, berarti itu kan ngambil dari 50% untuk keperluan mudik lebaran. Berarti kan di breakdown. Salah satunya adalah belanja Coca-Cola atau belanja untuk bagi-bagi bingkisan. Kita pilihnya Coca-Cola nih. Karena kalau bagi-bagi bingkisan misalnya contoh saya lah, dari 50% itu saya breakdown anggaran pengeluaran untuk parcel. Parcelnya aku mau pilih apa ya, kalau ini harga segini per orang, misalnya aku anggarkan misalnya mau 50.000, mau 25.000 bisa. Misalnya anggarannya 50.000 katakan gitu. Aku mau beli beras kan lagi mahal ya. Misalnya beras ambil 17.000 itu 1 kilo. Kan 1 kilo nggak mungkin juga. Kita beli 3 kilo. 3 kilo aja udah harganya 47.000 loh. Betul. Yang 3 kilo. Uang 50 nggak cukup kan? Oke, kita bukan simulasi. Kita mengcover mensiasatinya. Udah nggak usah beras lah ya, beras kan dia bisa beli sendiri. Kasih aja Coca-Cola contohnya harganya 20.000. Kasih 20.000. Terus ada sirup kan harganya 10.000. Ada yang promo lagi malah ada tuh yang 9.000. Ya, 20 tambah 9.000 29. 29 masih ada berarti ada 21.000. 21.000 belikan aja minyak. Iya kan, minyak goreng 17.000. Berarti masih ada 5.000. 5.000-nya tas pun jadi deh hampers. Dan secara volume jadi kelihatan lebih gede gitu ya. Jadi kelihatan gede, kelihatan kayak hampers parcelnya itu seharga 100.000. Padahal kamu cuma mengeluarkan 50.000. Bisa dapat biskuit Coca-Cola yang biasanya untuk meja itu udah wajib lah ya untuk lebaran. Kalau nggak ada biskuit Coca-Cola bukan lebaran gitu ya. Kemudian ditambahkan yang sembakonya apa, minyak goreng. Terus sirupnya ya pemanis, di mana-mana kan biskuit pasti ada sirup gitu ya. Tas pundunya kan biasanya rata-rata harga 3.000 sampai 4.000. Itu udah bagus. Mau yang lebih murah lagi ada, 1.500 ada. Itu anggaran misalnya kita mau bagi-bagi hampersnya untuk santunan anak yatim. Misalnya mau santunan sesuai kemampuan. Aku lingkungan sekitar deh kayaknya ada anak yatim duafa kira-kira misalnya 5 anak. Udah 5, kamu udah bersedekah loh ya, untuk apalagi tadi mahasiswa yang punya freelance. Dia katanya alhamdulillah kayaknya mau dapat THR nih, tapi nggak tahu mungkin jumlahnya nggak sebanyak karyawan tetap. Tapi kamu sudah niatnya baik. Alokasinya segitu, udah 5, misalnya 25.000 kali 5 berapa tuh?
75.000. Keluarkanlah dari uang yang kamu punya, itu udah berkah banget. Nanti besok mungkin saja Allah akan kasih kamu, ternyata kamu jadi pegawai tetap atau job freelance kamu bertambah gitu ya. Terus sampai kamu nanti lulus, kamu bisa langsung upgrade jadi jadi owner gitu ya. Kan banyak ya sekarang Gen Z itu maunya kerja Sebagai owner. ownernya langsung. Begitu. Baik, ada lagi kita Ya. sapa, namanya Lia dari Surabaya. Saya mau tanya bagaimana cara mengatur keuangan kalau tidak dapat THR. Jadi semua kebutuhan pasti meningkat di hari Lebaran, sedangkan kita nggak dapat THR karena bukan pegawai. Bukan Nah, ini. pegawai. Tapi dia pengusaha Oh, ya. I see. Ya Oh, kalau iya. pengusaha itu pastinya sebenarnya mau itu UMKM, mau itu pengusaha, sebenarnya 11 bulan tuh ada waktu mereka untuk menyisipi, menyisip. Jadi ini kan kita bahas THR-nya untuk para Ngumpulin, pegawai, yang ngumpulin gitu. penerima. Yang pemberinya ini bagaimana cara memikirkannya ya? Berarti 11 bulan Anda punya usaha itu memang harus menyisipkan untuk, anggaplah untuk THR-ku Iya. gitu, atau untuk membayari karyawan. Pastilah untuk membayari karyawan pasti kan di setiap owner itu memikirkan cara menyisipnya selama 11 bulan itu kan, waktu untuk mengalokasikan seperti itu. Kalau saya misalnya sebagai owner, pasti saya ada alokasi misalnya gross pendapatan kotor, pendapatan bersih, dan sisipan tabungannya macam-macam. Di breakdown ada tabungan untuk misalnya pendidikan anak, tabungan untuk keluarga, ada tabungan untuk hari raya. Nah ini dialokasikan selama 11 bulan, akhirnya kita nikmati di yang pas lebaran itu. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menenangkan gitu ya. Betul, Sahabat menginspirasi. Merkuri yang udah Betul. ngechat tadi, ada sekitar 7 kalau nggak salah ya, ada atau 6 ini. Tapi kita masih ada kesempatan nggak sih? Tinggal 5 menit. Mana Cepet cukup nih banget ya, waktunya. iya. Ya nggak Oh, kerasa iya. kita. Ya, Mbak Fian, kalau kita dalam situasi THR-an gini ya, ada hal yang penting, misalnya gini, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya force majeure gitu ya, itu tetap harus teralokasi nggak sih? Itu apa? Yang tidak Force, terduga. hal yang tidak terduga. Itu masuk ke alokasi itu tabungan 30% force major gitu ya itu. Ya mudah-mudahan jangan sampai ya, tapi tetap dialokasikan ke 30% itu. Ya kalau 20 kan memang syaratnya apa ya? Wajibnya untuk membayar utang. Membayar utang itu khusus untuk Mas Freddy kayak artinya kalau udah utang itu letter langsung kayak kita kayak krik-krik. Utang terus pay later. Pasti ini sering check out soalnya Mas Freddy nih, check out es campur kayak. Kita mau makan es campur ya nanti Es ya. campur, Takjil. bakso, ya Allah. Lah iya postingannya lu es campur, gak tahu itu yang bikin sopo gitu kan. Tapi yang like komennya banyak. Aku yang sampai Allah tahan imanku. Terus Mbak, boleh nggak sih kita langsung beli ke pabriknya gitu ya? Misalnya beli dalam jumlah yang banyak, karena secara itu War Snack itu di mana tuh Indomaret udah luar biasa. Green Smart rame kehabisan banget tuh. ya, Superindo rame, Alfamidi. Atau harus dengan Kalau item jumlah tertentu gitu. Kalau beli ke pabrik bisa, tapi di awal. Kok sekarang udah banyak yang habis. Karena semua sudah di toko, sudah diborong sama buyer gitu ya, sama supermarket. Jadi terus kemudian udah mau mendekati Lebaran, mulai sekarang nih pekan kedua, ketiga, keempat, malah lari aja ke supermarket karena biasanya diskonnya malah lebih besar di sana dibanding harga pabrik. Oh berarti yang di pabrik habis. Habis. Oh berarti nggak ada yang kerja. Wah, lu gimana sih? Kita semua udah ini ya, Oh, udah tinggal nunggu ini aja selling, ngempus power. Ayo selling, laris gitu. Sebulannya kita udah prepare, prepare semuanya, nggak ada yang kerja. Kita malah Karena ada habis. Berarti nggak ada yang lo kerja. kayak aku ini loh, misalnya promo gitu ya. Ayo beli Coca-Cola Sampai ke semua. Merkuri nih. Para komunitas UMKM ayo buat bingkisan-bingkisan ke kolega-koleganya yang sering borong dagangan-dagangan UMKM-nya. Mau kasih apa? Jangan salah pilih, langsung aja beli biskuit Coca-Cola, beli di Green Smart. Itu ada Happy Mix tuh murah tuh, 21.500 aja bisa dapat
paket itu. Lucu lagi kemasannya. Iya, nggak kerasa waktu tinggal 2 menit. Mungkin yang paling akhir Mbak Fian pesan untuk sahabat Merkuri sebelum kita sampai di Hari Raya Idul Fitri supaya nggak kehabisan. Terus tips juga tentang gimana bijak terhadap THR kita. Monggo Oke. Mbak Fian. Jadi untuk pendengar Merkuri dan juga Mbak Lucy, Mas Freddy Iya. dan juga untuk saya sendiri, kita untuk mengatur keuangan THR, bukan mengatur keuangan, tips mengatur THR kita tetap pakai rumusnya 50, 30, 20, 50-nya memang untuk keperluan mudik dan lebaran, 30%-nya untuk investasi, untuk nabung dan force major, dan yang ketiganya 20%-nya adalah untuk membayar utang atau pay letter, itu wajib. Dan kemudian pendengar jangan lupa ya follow sosial medianya Biskuit Coca-Cola karena kita lagi ada bagi-bagi hadiah lebaran dan juga bagi-bagi THR. Wow. Di mana alamatnya adalah di Instagramnya di @biskuitcocola pakai K ya, Biskuit Coca-Cola, dan juga atau di Facebooknya di Biskuit Coca-Cola, di TikToknya @biskuitcocola, di Twitter X-nya juga di @biskuit_cocola. Bisa gabungan sekarang juga ya, karena kita lagi ada banyak giveaway selama Ramadan dan Lebaran. Jangan lupa beli Biskuit Coca-Cola di Green Smart karena di Surabaya, Sidoarjo sama Gresik. Gresik sudah. Itu ada di Green Smart, produk Coca-Cola semuanya lengkap ada di sana, dan juga ke Indomaret. Indomaret. Ini ada di depan, ada di Indomaret, cookies bucket sama cookies yang regular juga ada di Indomaret, dan juga kita ada di Alfamidi juga. Apa media? Alfamidi, Super Indo, Indogrosir. Indogrosir juga lagi promo gede-gede. Oh, Jadi iya? jangan lupa ya semua pendengar Merkuri hunting war biskuit untuk lebaran langsung ke Alfamidi, Indomaret, Green Smart, kemudian di Indogrosir, Super Indo dan lain-lain sebagainya. Pilih biskuit Coca-Cola, jangan lupa. Oke, baik, terima kasih Mbak Fian untuk Iya. waktunya. Sukses ya untuk Iya. Coca-Cola. Amin, amin ya robbal alamin. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Siap. Oke, siap. Dan sahabat Merkuri, kita harus akhiri acara talk show Seru. sore hari ini Rumah UMKM. Kita akan ketemu Rabu mendatang. Terima kasih.